pemeriksaannya, di mana di sana banyak sekali para napi yang bisa dikatakan mereka semua tak segan-segan untuk membunuh, menyiksa, menganiaya, atau menyodomi para napi lain yang mereka anggap itu enak untuk disodomi. Pemirsa budiman yang masih setia melototan alur cerita film ini, sedikit cerita banyakin belekok. Billy yang bisa dikatakan seorang napi baru, ia sendiri harus melakukan sesi pemotretan, di mana apabila setiap para tahanan di situ harus diperiksa dan difoto terlebih dahulu, sebagai bukti bahwa itu adalah anggota dari penghuni penjara tersebut. Namun pada saat pemotretan berlangsung, Billy sendiri dibuat sedikit nyerengeh karena ia dipertemukan dengan seorang anggota polisi, di mana anggota tersebut adalah anggota polisi yang berprofesi juga sebagai bandar narkoba di dalam penjara tersebut. Hingga pada akhirnya, polisi itu pun memberikan narkoba kepada Billy karena ia tahu apabila Billy itu adalah penikmat narkoba sejati. Billy yang akan memulai hidup barunya sebagai napi, terlihat di situ ia bersama yang lainnya sedang berjalan menuju sebuah sel tahanan, di mana nantinya ia akan ditahan di dalam penjara tersebut. Namun pemirsa, malam pertama Billy tidur di dalam sel, ia sedikit dibuat tidak beruntung karena seorang napi yang tidur tepat di sampingnya kini telah meninggal. Hingga pada akhirnya seluruh napi penghuni blok tersebut dikumpulkan dan diperingatkan apabila aturan bagi setiap tahanan yang berada di dalam blok tersebut tidak boleh berjudi, merokok, membuat tato, ataupun ngocok otongnya sendiri nyampe ngaborolo. Kembali ke dalam sel tahanannya, di sana kita melihat dengan banyaknya jumlah tahanan penghuni blok tersebut membuat para napi pun berantak layaknya ikan pinang si jangkung, yang sudah pasti bau hasem, bau amis, bau hitut, bau kelek pun sepertinya sudah tidak bisa dihindarkan lagi di tempat ini. Bahkan untuk sekedar air minum pun, di sana mereka saling berebut satu sama lain untuk mendapatkannya. Billy yang merasa terganggu karena didorong oleh tahanan lainnya, ia di sana terlihat sedikit esmos-mos hingga ia pun mengajak tahanan tersebut untuk berkelahi. Karena dianggap membuat kekacauan, Billy pun dipindahkan ke sebuah sel tahanan yang lebih kecil sebagai akibat dari perbuatannya tersebut. Setelah lama ditahan di sana, dia pun pada akhirnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam sel tahanan yang lain. Kehidupan keras, lenyek, liar, berada di dalam sebuah penjara kini akan mulai dirasakan oleh Billy, yang ketika itu pula ia dimasukkan ke dalam salah satu sel, di mana sel tersebut telah dihuni oleh orang-orang yang saya kira itu jelema bener pikasieun pisan. Billy yang pada saat itu dipanggil oleh Pak Lurah yang berada di tahanan tersebut, ia sendiri diinterogasi, dilecehkan, dibully, hingga dihina-hina sebelum pada akhirnya ia disuruh untuk push up sebanyak 20 kali. Namun ketika push up berlangsung, ia sendiri dibuat sangat emosi ketika liangkainya dirojok oleh benda tumpuy, dan itu hampir saja membuat dirinya kembali berkelahi. Tidak hanya sampai di situ, gangguan terhadap Billy pun terus berlanjut ketika posisi tempat tidurnya disuruh pindah oleh tahanan lain dan dipaksa untuk menghisap rokok ganja yang telah diberikan kepada Billy. Malam harinya, Billy yang terbangun karena ingin membuang air pipis, tiba-tiba saja disekap dan dipukuli oleh tahanan lain yang kebetulan sekali akan melakukan tindakan tak senonoh kepada salah satu tahanan lainnya. Dengan menancapkan rudalnya secara bergiliran kepada salah satu tahanan yang baru datang bersama Billy, Billy yang pada saat itu melihat kejadian ini secara langsung, ia sendiri diancam akan dibunuh apabila berani membocorkan kejadian ini kepada para petugas yang ada di penjara. Esok harinya, ketika semua tahanan terbangun dari tidurnya, mereka semua dibuat terkejut karena ada salah satu tahanan yang gantung diri, yang ternyata ia adalah korban sodomoy yang dilihat oleh Billy semalam. Singkat cerita, Billy yang sedikit pegelinu karena habis dipukuli oleh tahanan lain, ia sendiri meminta obat penahan nyeri kepada salah satu petugas yang berada di penjara tersebut. Namun petugas tersebut tidak memberinya karena ia sendiri harus membayar obat tersebut apabila ingin mendapatkan obatnya. Billy yang tidak bisa terima karena yang lain bisa mendapatkan obat tersebut secara gratis, pada akhirnya ia pun menyerang petugas tersebut secara membabi buta hingga tersadar kalau ia telah menggigit salah satu telinga dari petugas itu. Billy yang lagi-lagi dianggap telah berbuat onar, pada akhirnya ia pun dipukuli oleh para petugas penjara hingga membuat ia pun jatuh tak sadarkan diri karena banyaknya pukulan yang telah ia terima. Billy yang pada saat itu dipindahkan ke sebuah sel yang lain,
ia pun dipertemukan dengan waria atau juga bisa disebut transgender, ladyboy cantik apa kasep, yang sangat pasti itu sangat banyak sekali di Thailand. Melihat Billy yang pada saat itu tidak sadarkan diri, ladyboy ini pun langsung berteriak meminta pertolongan para petugas agar segera menolong Billy. Singkatin celana cerita, Billy yang telah sadar kini telah dipindahkan kembali ke dalam tahanan sebelumnya. Namun kali ini ia sendiri harus terpaksa dirantai agar tidak kembali berbuat kegaduhan. Namun meskipun kaki Billy kini telah dipasang rantai, semua itu tidak menyurutkan niatnya untuk tidak menyeruput narkobai. Namun di sisi lain, blok sel di mana Billy kini ditahan, mereka semua kini kedatangan beberapa orang ladyboy, termasuk Frame di mana seorang ladyboy yang pada saat itu pernah membantu Billy. Billy yang melihat ia datang lantas menghampirinya dan berterima kasih padanya karena telah membantu dirinya. Pada saat itu juga, Billy kemudian meminta rokok padanya yang ternyata ingin ia tukarnya dengan ganja, di mana ganja tersebut ia dapatkan dari seorang pengedar ganja yang berada di tahanan tersebut. Malam harinya, beberapa tahanan yang berada di sel tersebut, mereka terlihat sedang merancang strategi, di mana malam itu mereka akan melakukan pembunuhan. Bahkan terlihat di sana, mereka mencoba membuka baling-baling kipas yang sejatinya akan digunakan untuk sebuah senjata. Berhubung petugas penjara telah mendengar kabar ini, mereka pun pada akhirnya mengirim para tahanan untuk berbaris di luar dan melakukan beberapa pemeriksaan. Ketika petugas sedang memeriksa Billy, di sana petugas penjara menemukan paket narkoba di mana paket tersebut adalah paket narkoba milik tahanan lain yang ingin memfitnahnya. It's not mine. Keesokan harinya, Billy yang kita ketahui adalah seorang pecandu narkoba, di situ ia terlihat menghampiri petugas untuk meminta narkoba, di mana petugas itu adalah petugas lapas yang sering menjual narkoba kepada para napi di lapas tersebut. Namun kali ini, petugas tersebut tidak memberikan narkoba itu secara gratis. Ada satu syarat di mana Billy harus menghajar para orang-orang muslim, di mana orang-orang itu adalah orang yang menghalanginya untuk berjualan narkoba di lapas tersebut. Dan tidak perlu basa-basi lagi, Billy yang pada saat itu sudah terpengaruh oleh efek dari narkoba, pada akhirnya ia pun menghajar orang muslim itu hingga sekarat. Singkat tindak cerita, Billy yang pada saat itu sudah tidak menemukan lagi narkoba, ia sendiri dibuat frustasi sekaligus sange. Maksud saya sakau. Karena ia sendiri tidak bisa hidup tanpa mengkonsumsi narkoba. Di situ, ia berusaha untuk bunuh diri, namun percobaan bunuh dirinya ini harus gagal karena terlihat oleh para tahanan lain yang berada di sebelahnya. Singkat cerita, Billy yang pada saat itu dikunjungi oleh temannya menceritakan apabila ia kini telah berhasil menjuarai kejuaraan tinju yang mereka ikutinya. Namun di situ, Billy tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menunjukkan rautan muka sedih yang dibarengi dengan tatapan kosong, seolah-olah ia ingin menyampaikan bahwa kehidupan di penjara itu sangatlah keras dan juga sangatlah nyaman untuk didiami. Waktu berlalu, kunjungan dari temannya itu justru membuat Billy semakin termotivasi. Ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu menjadi juara tinju profesional. Dari saat itulah, ia lantas mulai melatih keahlian tinjunya kembali. Keesokan harinya, Billy yang saat itu masih berharap menjadi seorang petinju, ia pun terlihat menghampiri tempat latihan Muay Thai yang berada di dalam lapas tersebut. Namun keinginannya untuk berlatih di tempat tersebut harus gagal karena ditolak oleh pelatih yang membimbing di sana. Tidak patah semangat, di situ terlihat Billy meminta bantuan sang ladyboy kenalannya untuk mengutang satu slop rokok yang bertujuan apabila ia memberi rokok kepada sang pelatih, ia bisa masuk ke tempat latihan Muay Thai itu. Dan pada akhirnya, setelah Billy menyogok pelatih tersebut dengan rokok, akhirnya ia pun bisa bergabung dengan pelatih Muay Thai di penjara itu. Billy yang sejatinya adalah seorang petinju, di sana ia memperlihatkan keahlian teknik tinjunya saat berlatih. Hingga pada akhirnya, sang pelatih yang melihat bakatnya ini, lantas ia pun memuji Billy untuk bertarung dengan petarung lain yang terlebih dahulu berlatih di tempat itu. Lanjut masuk ke cerita, Billy yang kembali ke dalam sel tahanannya. Di sana, ia terlihat sedang mengikuti kontes adu ikan cupang, di mana taruhannya adalah sebuah rokok. Dan sangat beruntung sekali, Billy pun pada akhirnya memenangkan adu ikan cupang tersebut, meskipun di situ ia harus saling sikut dengan tahanan lain yang tidak terima atas kekalahannya.
Billy yang kini telah memiliki rokok, atas imbalannya bermain ikan cupang, pada akhirnya ia pun bisa mengembalikan hutang rokoknya yang ia perolehnya dari seorang ladyboy bernama Frame. Dan dari situlah benih-benih cinta pun mulai tumbuh di tempat ini, meskipun sejatinya makhluk yang ia sukainya ini adalah seorang ladyboy. Singkat cerita, Billy yang mulai sangat serius sekali berlatih tinju, di situ ia terlihat sangat serius sekali berlatih, sampai-sampai di setiap pukulan yang ia henjrotinya, di situ bukan hanya air keringat yang mengucur dari tubuhnya, namun juga ada air mata keemosian yang kini ia rasakan. Hingga ia pun dibuat tidak sadar apabila teman-temannya ini kini sedang memperhatikannya. Waktu berlalu, Billy yang mulai menunjukkan keahliannya dalam olahraga tinju, ia pun kini dipanggil oleh kepala lapas, bahwa ia terpilih untuk mewakili lapas tersebut dalam acara tanding Muay Thai antara penjara di sana. Namun di sisi lain, ayah Billy yang sudah mengetahui kabar bahwa Billy dipenjara di negara itu, ia memberikan surat kepada Billy bahwa ayahnya sedang mengurus Billy agar Billy bisa dipindahkan ke sebuah penjara yang ada di negaranya. Billy yang pada saat itu akan menjadi wakil tanding Muay Thai antar penjara, di situ ia sangat serius sekali berlatih Muay Thai, termasuk bagaimana cara ia melatih pada saat menendang yang benar. Bahkan selain itu juga, ia mulai berlatih beberapa teknik kuncian, di mana teknik-teknik tersebut akan sangat berguna sekali baginya dalam sebuah pertandingan. Namun ketika Billy sedang serius berlatih, di situ terlihat Billy mulai merasakan sedikit kesakitan pada perutnya. Dan benar saja, seketika itu pula terlihat di situ, ia pergi ke toilet dengan berjalan penuh rasa kesakitan. Singkat cerita, Billy yang telah mendapatkan perawatan, ia sadar apabila sakit yang ia deritanya ini adalah luka dalam yang ia dapat ketika sedang bertanding tinju sebelum ia masuk ke dalam penjara tersebut. Kabar luka dalam yang ia terimanya, itu sama sekali tidak membuat ia mundur dalam sebuah turnamen. Persiapan yang telah ia lakukan, pada akhirnya, Billy pun pergi ke sebuah pertandingan tersebut. Ketika Billy sedang melakukan pemanasan kecil sebelum bertanding, terlihat di situ ia mulai merasakan sakit kembali pada perutnya. Meskipun begitu, luka dalam yang ia derita tidak membuat nyalinya surut begitu saja. Bahkan dengan sangat yakin ia mampu melewati pertandingan tersebut. Sesampainya di atas ring, ia beserta lawannya melakukan penghormatan khas Thailand sebelum bertanding. Hingga pada akhirnya pertandingan pun kini telah dimulai. Pemirsa budiman yang masih anteng melototan alur cerita film ini, sedikit cerita banyakin melekok. Meskipun pertandingan ini sangatlah terlihat imbang, ternyata pukulan lawan yang mengarah tepat pada perutnya justru membuat luka dalam yang diderita Billy kembali menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Namun meskipun begitu, Billy tetap melanjutkan pertandingan tersebut. Sebelum pada akhirnya, Billy pun mengakhiri pertandingan tersebut dengan satu sikutan saja, yang justru membuat lawannya itu tergebut dan jatuh tersadarkan diri. Dan Billy pun pada akhirnya dinyatakan menang. Selepas Billy dinyatakan menang telak oleh para juri, banyaknya pukulan yang menimpa perut Billy membuat luka dalamnya semakin parah. Hingga pada akhirnya ia pun muntah darah dan jatuh hingga tersadarkan diri. Singkat cerita, setelah Billy mendapatkan perawatan lebih lanjut, Billy yang mulai masuk kembali ke dalam penjara, ia dibuat tidak ngeh apabila malam ini adalah malam bahagia bagi dirinya ketika seorang ayahnya datang ke dalam lapas tersebut dan membawa kabar apabila Billy dibebaskan karena mendapatkan